Manusia-manusia yang beraktivitas di dalam kota itu sendiri juga ditanami hutan-hutan beton gitu. Tidak ada lagi hak alam di sana. Nah, ada rumah kecil sebagai ruang alternatif untuk kita masyarakat urban ini untuk menepi sejenak, sekedar untuk merenggangkan persendian yang kaku gitu. Kita tidak akan bisa menemukan bentuk, kita tidak akan bisa menemukan suasana tanpa melibatkan alam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haswadi Haruna, biasa disapa Adi Rumah Kecil. Saya owner rumah kecil. Nah, bagi sahabat yang belum mengetahui letak rumah kecil ini terletak di Jalan Antang Raya Panara, Lorong 100, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Ya, jadi ketika ditanya tentang proses rumah kecil ini kapan dimulai, kemudian seperti apa memulainya gitu. Rumah kecil ini kami mulai berproses itu tahun 98, kurang lebih 11 atau 12 tahun yang lalu. Tempat yang dulunya kotor, bau, jorok, tidak ada tumbuhan di dalamnya, hingga bisa sampai seperti ini hari ini. Nah, bagaimana memulai rumah kecil? Kami memulai rumah kecil dengan menanam. Nah, kenapa menanam? Saya butuh proses pelibatan alam untuk sama-sama membentuk ini. Gitu. Saya selalu membayangkan ada ruang yang bisa buat saya, keluarga, dan sahabat bisa nyaman di dalamnya. Kemudian ada juga pertanyaan, kenapa memilih nama rumah kecil gitu, atau kata rumah kecil? Sebenarnya makna rumah kecil itu sendiri, lagi-lagi rumah kecil coba mengirim pesan bahwa kenapa kita memilih nama rumah kecil. Bukankah kita semua ini akan berakhir di rumah kecil, rumah yang hanya berukuran 2x1 gitu. Nah, mungkin itu pesan-pesan moralnya gitu. Tetapi yang ada di saya waktu memulai rumah kecil ini adalah bagaimana rumah kecil bisa berkolaborasi dengan alam, dengan makhluk yang lain gitu. Dan yang terakhir, sekira yang tidak kalah pentingnya adalah saya bersyukur gitu, Tuhan mengirim saya di dua ruang, itu ruang cinta alam dan ruang kesenian gitu. Ditambah lagi saya ini lahir, besar, dan tumbuh dari rahim petani. Saya ini anak petani, dan ya semua itulah yang akhirnya memotivasi kecintaan ini akhirnya coba membayangkan atau coba membuat satu karya gitu di tempat ini. Saya kira kembali lagi bahwa semua berangkat dari sebuah kegelisahan bahwa hari ini kita sulit menjumpai ruang-ruang terbuka hijau di kota ini. Burung-burung menjauh, kupu-kupu menjauh, kemudian manusia-manusia yang beraktivitas di dalam kota itu sendiri juga penuh dengan kepenatan, belum panas gitu. Kota ditanami hutan-hutan beton gitu, tidak ada lagi hak alam di sana. Nah, saya berharap bahwa dari langkah kecil kami di sini, di rumah kecil ini, bisa menginspirasi setiap kita, bahkan mungkin pemerintah kota itu sendiri, bahwa betapa pentingnya melibatkan alam dalam proses membangun kota ini. Kembali lagi bahwa saya bersyukur Tuhan mengirim di ruang cinta alam. Nah, di ruang cinta alam itu kita banyak disuguhi hal-hal yang indah, pemandangan alam, kemudian energi alam. Nah, bekal inilah sebenarnya yang kita coba transfer ke rumah kecil ini sendiri, bahwa kita tidak akan bisa menemukan bentuk, kita tidak akan bisa menemukan suasana tanpa melibatkan alam itu sendiri. Makanya di ruang ini ada banyak, itu ada di depan ada kolam terapi ikan, kemudian ada aneka ragam hewan-hewan peliharaan, ada aneka ragam tumbuhan. Saya kira ornamen ini semua yang bisa saling mendukung gitu. Nah, ini yang kita ada musola juga gitu sebagai ruang kontemplasi barangkali untuk sahabat-sahabat muslim. Nah, khusus untuk musola ini sendiri, kira ini juga pesan untuk sahabat-sahabat rumah kecil yang muslim tentunya, bahwa kalau kemarin teman-teman masuk waktu sholat masih kadang sorry bang, masjid jauh, panas, hujan. Sekarang bagi sahabat yang berkunjung ke rumah kecil, tidak ada lagi alasan sebenarnya untuk tinggalkan sholat 5 waktu, karena kita sudah menyiapkan musola di sini. Dari awal kita berproses memang
kita tidak pernah merancang rumah kecil untuk dikomersilkan, kemudian dibuka umum. Makanya sampai hari ini kami belum atau tidak menyebut rumah kecil kafe gitu. Kami lebih tepat menyebut rumah kecil ini adalah ruang kontemplasi, ruang untuk kita menepi sejenak dari hiruk pikuk kota ini. Ada kurang lebih 1 juta penduduk kota Makassar ini. Praktis tempat untuk warga kota Makassar ini liburan itu hanya Maros dan Goa gitu. Rumah kecil ini menampung sekian persen ini yang setiap hari sibuk beraktivitas, berhadapan dengan kebisingan kota, kepenatan kota. Nah, ada rumah kecil yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Makassar ini. Ada rumah kecil sebagai ruang alternatif untuk kita masyarakat urban ini untuk menepi sejenak, sekedar untuk merenggangkan persendian yang kaku gitu. Ya, jadi kehadiran rumah kecil ini juga akhirnya disupport oleh keluarga dan tetangga-tetangga sekitar, karena akhirnya parkiran dikelola oleh warga masing-masing di halaman rumahnya masing-masing, dan warung-warung yang di sekitar sini juga kami tidak jual rokok. Di pengunjung yang butuh ngerokok, beli rokoknya di luar gitu. Warung-warung di sekitar sini juga paling tidak bisa dapat imbas dari ketika kita buka umum rumah kecil ini. Nah, kalau di awal-awal buka di 2016, 2017 rumah kecil hanya kita liburkan sehari di hari Senin saja. Nah, terhitung sejak 2020 masuk, kemudian masuk 2021 ini, rumah kecil kita hanya buka Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Senin, Selasa, Rabu rumah kecil tutup. Nah, ini juga banyak dari tamu-tamu rumah kecil yang bertanya kenapa liburnya 3 hari, kenapa tidak sehari saja. Nah, ya lagi-lagi bahwa rumah kecil kita tidak pernah desain untuk full dikomersilkan gitu, atau rumah kecil sebagai ruang bisnis, tetapi bagaimana kita bisa tetap menikmati proses yang ada di rumah kecil. Karena lagi-lagi bahwa rumah kecil ini adalah sebuah proses perjalanan karya gitu, yang ujungnya adalah ini akan tetap kita bagi ke sahabat, teman-teman, dan keluarga. Ya, kalau tadi saya singgung tentang ruang cinta alam, nah saya juga tidak berhenti bersyukur Tuhan mengirim saya di ruang-ruang kesenian gitu. Nah, rumah kecil hari ini hadir sebagai ruang alternatif bagi kawan-kawan seniman di kota Makassar. Mengingat tidak ada lagi ruang bagi teman-teman seniman. Dulunya kita punya gedung kesenian, sekarang gedung kesenian entah bagaimana rimbanya tidak lagi difungsikan layaknya gedung kesenian. Nah, rumah kecil ini menawarkan ruang bagi sahabat-sahabat seniman yang ingin mempresentasikan karya-karyanya. Kami di rumah kecil menyiapkan ruang gitu. Nah, saya kira ini juga adalah bentuk terima kasih rumah kecil terhadap teman-teman di Sanggar Merah Putih Makassar sebagai sanggar tertua di Sulawesi Selatan. Saya banyak belajar di Sanggar Merah Putih, saya banyak menimba ilmu di sana, banyak abang-abang yang hebat di sana, kakanda-kakanda yang hebat di sana, dan saya kira rumah kecil menyiapkan ruang untuk sahabat-sahabat seniman sebagai bentuk terima kasih rumah kecil terhadap ruang-ruang kesenian itu sendiri. Awalnya yang sering berkunjung kemari itu adalah teman-teman pencinta alam, teman-teman seniman gitu. Nah, masukan-masukan dari teman-teman juga bahwa ini kenapa tidak dibuka umum bang tempatnya, kita mau ajak keluarga, mau ajak teman-teman, mau ajak pacar barangkali. Nah, dari hasil diskusi kita dengan ibu gitu, karena ibu biar bagaimana saya juga harus komunikasikan ini ke ibu, karena jadi akhirnya ibu juga menyepakati itu nih, udah kita coba buka umum ini, dan alhamdulillah responnya sangat positif. Semakin kesini makin ramai, makin diminati, dan saya kira bukan tempat ini bisa ramai bukan hanya sekedar adi rumah kecil, tetapi saya yakin betul kenapa tempat ini ramai, karena ada pelibatan alam di tempat ini. Tumbuhan, hewan-hewan itu punya hak di tempat ini. Mereka juga adalah penghuni sekaligus pemilik tempat ini. Jadi kami senang mengajak yang tumbuh, yang hidup, yang lain gitu, untuk ayo kita berkolaborasi, sama-sama kita memberi warna tempat ini. Dan
Ya mungkin itu yang buat orang betah di sini gitu. Nah, kalau bicara tentang cita rasa kuliner, saya kira kami di rumah kecil hanya menyiapkan menu sederhana saja, tidak ada menu yang wah gitu. Bukan berarti bahwa cita rasa kuliner itu tidak penting, tetapi menurut kami ada hal yang jauh lebih penting yang menarik untuk kita hidangkan di sini selain menu atau makanan itu sendiri. Karena kami berpikir bahwa kalau hanya sekedar makanan, maka kita hanya bermain di wilayah pencicipan saja. Nah, ketika dia lewat tenggorokan maka semua selesai. Tetapi ketika kita coba untuk terus membangun suasana bagaimana hati, perasaan bisa tetap nyaman, saya kira ini yang bikin orang tetap betah berlama-lama. Tapi saya kira apa yang kita lakukan di sini, kemudian proses yang kita lakukan di sini adalah juga rumah kecil dalam rangka mengirim pesan ke setiap kita bahwa kami berharap rumah kecil ini bisa menginspirasi siapa saja gitu. Kita yang datang ke sini untuk ayo kita mulai sama-sama. Dari mana kita mulai itu? Dari rumah kita masing-masing. Apa langkah yang paling konkret yang bisa kita lakukan adalah kita mulai dengan menanam. Ketika kita libatkan alam, ketika kita libatkan yang hidup ada di sekeliling kita, maka kita akan lebih belajar memaknai hidup itu sendiri, dan kita bisa belajar bagaimana menghargai hidup itu sendiri. Saya kira pesannya sederhana saja, bahwa kita bisa menciptakan, kita bisa menghadirkan keindahan itu. Kita bisa menghadirkan ketenangan itu. Dari mana kita mulai? Dari rumah kita masing-masing. Libatkan alam, libatkan yang tumbuh. Kemudian ayo kita bersinergi masing-masing. Kenapa saya selalu menggarisbawahi tentang pentingnya menanam, Kalau kita menanam, maka kumbang-kumbang akan datang, kupu-kupu akan datang. Ada banyak habitat, ada banyak kehidupan. Kalau kita dikelilingi kehidupan, maka kembali lagi kita akan lebih menghargai kehidupan itu sendiri.